Segala hal yang berhubungan dengan sosok Nabi Khidir masih diselimuti banyak misteri hingga saat ini, bahkan sampai kisah hidupnya. Segala hal tentang Nabi Khidir memang masih banyak misteri hingga detik ini. Mulai dari penyebutan namanya, antara Khidir atau Hadir, dan posisinya di dunia sebagai nabi atau wali, atau hamba biasa yang soleh. Kebenaran tentang Nabi Khidir sebagai sosok yang masih hidup di bumi atau telah dipanggil ilahi, hingga garis keturunan Nabi Khidir yang masih menjadi perdebatan antara ulama. Bahkan pertanyaan yang sering diajukan adalah, apakah Khidir atau Nabi Khidir masih hidup atau sudah lama wafat? Namun, kita tidak akan membahas hal tersebut, karena sudah banyak saluran lain yang telah membahasnya. Dari itu semua, ada satu hal yang lebih menarik untuk dibahas, yaitu apakah benar Nabi Khidir ini cucu dari Fir'aun? Silsilah keturunan Nabi Khidir. Kata Khidir sendiri secara harfiah bermakna seseorang yang hijau, yang melambangkan kesegaran segala ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, arti nama Khidir bisa dimaknai sebagai orang yang berpengetahuan luas. Nasabnya adalah bin Nuh. Muhammad bin Iyas al-Hanafi dalam kitabnya meriwayatkan tentang Nabi Khidir yang dilahirkan dalam sebuah goa. Saat itu, ibunya yang memberikan susu kambing setiap hari ketika Nabi Khidir masih bayi. Kemudian, Nabi Khidir diasuh oleh seorang penggembala dan dididik sampai beliau dewasa. Ahmad bin Ibrahim An-Naisaburi dalam kitabnya, yaitu Qisas Al-Anbiya, menyebutkan bahwa nama asli dari Nabi Khidir adalah Balia, dan nasabnya adalah Balia bin Malkan bin Falih bin Abir bin Salik bin Arfahsyad bin Sem bin Nuh alaihi salam. Silsilah garis keturunan ini berdasarkan pendapat dari Ibnu Abbas. Namun, menurut pendapat dari Ibnu Ishaq, Nabi Khidir adalah putra dari Al-Is Ibnu Ishaq bin Ibrahim Al-Halil. Pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Khidir merupakan cucu dari Fir'aun adalah pendapat dari Muhammad bin Ayyub. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ayyub Al-Kilabi Al-Wasiti. Beliau adalah seorang perawi yang jujur dan dapat dipercaya, dan hadis-hadisnya juga banyak dirujuk oleh Ibnu Majah. Beliau menyebutkan bahwa Nabi Khidir adalah cucu Fir'aun dari anak perempuannya. Namun Muhammad bin Ayyub mendapatkan keterangan ini dari Ibnu Lahiyah, dan Ibnu Lahiyah adalah perawi yang dapat dipercaya, namun mengalami kekacauan pikiran semenjak kitab-kitabnya terbakar. Oleh sebab itu, pendapat tentang Nabi Khidir adalah cucu Fir'aun masih dianggap belum kuat, sebab bersumber dari Abdullah bin Luhayah. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat dari An-Nagasyi, yang menyatakan bahwa Nabi Khidir adalah putra dari Fir'aun. Namun, menurut Imam Al-Bari, pendapat itu tidak valid. Sebagian ulama yang lainnya telah berpendapat lain, mengatakan bahwa Nabi Khidir adalah alias, atau teman dari Nabi Ilyas. Alias ini dengan nama lain yaitu Ilyasa, atau yang kita kenal sebagai Nabi Ilyasa, yang hidup sezaman dengan Nabi Ilyas. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Khidir dan Nabi Arnia atau Yeremia, yaitu orang yang sama. Namun, keduanya dinyatakan tidak valid karena tidak ditemukan bukti-bukti sejarah yang mengungkapkan pernyataan itu. Selain cucu Fir'aun, ditemui pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Khidir adalah anak dari Kabil, yang berarti Nabi Khidir adalah cucu dari Nabi Adam. Pendapat ini diungkapkan oleh Abu Hatim Al-Sijistani, dalam kitabnya yang berjudul Al-Mukamarin. Abu Hatim mengatakan, bahwa keterangan tersebut diperoleh dari Abu Ubaidah, yaitu guru dari Abu Hatim, tetapi Abu Hatim menyebutkan bahwa riwayat ini termasuk mukdal, atau perawinya terputus dua orang atau lebih secara berurutan. Pendapat ini juga masih dianggap kurang kuat, karena mukdalnya tersebut. Pendapat lainnya adalah pernyataan bahwa Nabi Khidir adalah cucu dari Nabi Harun, yaitu saudara laki-lakinya Nabi Musa. Pernyataan ini dikutip dari riwayat Muhammad bin As-Sa'ib bin Bashar Al-Kalbi, yaitu seorang ahli nasab dan tafsir, namun dituduh sebagai pendusta oleh Abu Syalih yang bersumber dari Ibnu Abbas.
Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya yang berjudul Az-Zahru an-Nadir fi Nabai al-Hadir, mengatakan bahwa riwayat ini sangat jauh dari kebenaran, karena mata rantai periwayatannya sangat lemah. Pendapat yang cukup kuat di antara pendapat-pendapat sebelumnya adalah pernyataan dari Wahb bin Munabbih, yaitu seorang perawi yang sikoh dan hadis-hadisnya sering dirujuk oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Imam Nasai. Wahab mengatakan, bahwa nama asli dari garis keturunan Nabi Khidir adalah Balya bin Mulkan bin Kali, bin Shalih bin Abir bin Arfashad bin Sem bin Nuh. Pernyataan Wahab juga diamini oleh Ibnu Qutaibah dan An-Nawawi, namun An-Nawawi menambahi sedikit tentang Mulkan bin Qoli. Menurut An-Nawawi, ada riwayat yang menyebutkan bahwa yang benar Kilman bin Qoli, bukan Mulkan bin Kali. Menurut beberapa ulama, ada yang percaya bahwa sebenarnya Nabi Khidir adalah keturunan dan putra dari Nabi Adam yang diciptakan dari tulang iganya. Ulama lain juga mengatakan, bahwa sebenarnya beliau adalah cucu dari Nabi Harun, dan akan meninggal di akhir zaman saat Al-Quran sudah diangkat ke langit, dan Dajjal membunuhnya. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan Nabi Khidir kembali. Dipercaya mengapa Nabi Khidir bisa hidup sampai sekarang adalah karena dahulu beliau pernah meminum air keabadian. Dalam kitab Al-Asy'ar Rabbanyah wal Fuyudatur Rahmaniyah, dikatakan bahwa telah berkata guru dari guru-guru kami, Sayyid Mustafa Al-Bakri di dalam kitab tafsirnya, bahwa sesungguhnya Nabi Khidir dan Nabi Ilyas hidup kekal sampai hari kiamat. Ketika siang hari Nabi Khidir berkeliling di sekitar lautan sambil memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat di lautan. Sedangkan, Nabi Ilyas berkeliling di sekitar gunung-gunung sambil memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat di gunung-gunung itu. Inilah kebiasaan mereka di waktu siang hari. Sedangkan di waktu malam hari, mereka berkumpul di Bukit Yajuj dan Majuj dan mereka menjaganya. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.